Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Vivin Vindika Aprila Ediarsari dengan NIM 2411029. Saya dari Prodi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan jawaban-jawaban dari soal yang diberikan dari kelompok 9. Dan pada mata kuliah Aswaja 1 ini diampu oleh Bapak Mas Tajudin Ahmad M. Hum. Langsung saja pada pertanyaan yang pertama, yaitu jelaskan secara singkat perkembangan tasawuf di era Rasulullah SAW sampai menjadi amali, akhlaki, dan falsafi. Esensi tasawuf sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW, sebagaimana dalam hadis Jibril yang menanyakan kepada Rasulullah tentang makna iman, Islam, dan ihsan. Terkait ihsan, Nabi menjawab, ihsan adalah engkau menyembah Allah seakan-akan engkau menyaksikannya. Jika tidak dapat seperti itu, maka engkau harus merasakan bahwa Dia selalu mengawasimu. Pada era Nabi dan sahabat, tasawuf belum menjadi sebuah istilah. Belum ditemukan istilah ahwal, makom, fana, bako, dan istilah-istilah tasawuf lainnya. Meski demikian, substansi dari istilah-istilah tersebut sudah ada di era Nabi dan sahabat. Adapun dalam perkembangannya, tasawuf dapat diklasifikasikan menjadi 3 macam, yaitu tasawuf amali, tasawuf akhlaki, dan tasawuf falsafi. Tasawuf amali muncul pada abad pertama dan kedua Hijriah. Tasawuf amali merupakan amaliyah ibadah pendekatan diri kepada Allah. Dan pada tasawuf akhlaki mulai muncul pada abad ketiga Hijriah. Pada periode ini, para sufi mulai memberi perhatian mendalam tentang keadaan hati yang proses lulus. Selanjutnya yaitu tasawuf falsafi. Selanjutnya pertanyaan kedua, yaitu mengapa Imam Al-Ghazali dan Imam Al-Junaidi menjadi representasi dari tasawuf Aswaja? Jelaskan. Karena Imam Ghazali adalah tokoh yang mempunyai kontribusi besar dalam membela tasawuf Sunni, yakni tasawuf yang dibangun di atas fondasi Ahlussunnah wal Jamaah. Bahkan menurut Abu Al-Wafa Al-Taftazani, Al-Ghazali adalah tokoh terbesar pembela tasawuf Sunni, melebihi Al-Qushairi dan Al-Harawi. Pertimbangan ini mengucap sosok sakofah tasawuf dan ilmunya. Tasawuf menurut Al-Ghazali bukan sekedar ilmu, akan tetapi juga disertai amal. Ia memberi perumpamaan bahwa orang yang mengetahui definisi sehat seperti dokter belum tentu ia sehat. Orang yang mengetahui definisi mabuk belum tentu dia mabuk. Bahkan orang yang sedang mabuk tidak mengetahui definisi mabuk. Begitu pula yang mengetahui definisi zuhud belum tentu dia adalah zahid atau orang yang zuhud. Intisari tasawuf menurut Al-Ghazali adalah membersihkan jiwa dari sifat-sifat tercela, sehingga puncaknya dapat membersihkan hati diri dari selain Allah. Sedangkan pada tasawuf, Al-Junaidi itu adalah tokoh dalam tasawuf Sunni. Ia sangat menentang pandangan-pandangan tasawuf yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah ataupun hadis. Al-Junaidi mampu mengendalikan keadaan-keadaan spiritual yang datang ke dalam hatinya, sehingga ia tidak pernah mengucap syatah. Syatah itu menunjukkan kekurangan dan kelemahan seorang sufi. Di antara perkataan-perkataan Al-Junaidi tentang tasawuf yaitu at-tariqu masdudun ila alal muqtafina asaral mustafa. Seluruh jalan kepada Allah tertutup kecuali bagi yang mengikuti jejak-jejak Rasulullah. Dan ada banyak lagi perkataan-perkataan Al-Junaidi tentang tasawuf. Bisa dilihat pada buku Aswaja 1 pada halaman 134. Selanjutnya kita akan membahas soal yang kedua.
Soal yang kedua itu disuruh menjelaskan masing-masing istilah dari fana, hulul, dan itihad. Fana, yang pertama fana. Fana sendiri dalam bukunya yang berjudul Allah dan Alam Semesta. Perspektif tasawuf falsafi. Syed Aqil berkata bahwa konsep fana merupakan fondasi kaum sufi. Semuanya, bagi yang berhaluan falsafi ataupun dini, fana merupakan inti utama tradisi tasawuf, baik yang dini maupun falsafi. Secara bahasa, arti fana adalah memutus dan menghilangkan. Dalam istilah tasawuf, fana mempunyai beberapa pengertian. Yang pertama, meleburkan sifat-sifat nafsu atau hilangnya sifat-sifat tercela. Bisa dipengerti ya. Yang kedua, meleburkan keinginan-keinginan duniawi, seperti menginginkan barang yang mewah, kan barang duniawi, atau menginginkan harta duniawi gitu. Yang ketiga, menghilangkan keinginan-keinginan diri dan menetapkan iradah Allah. Yang keempat, hilangnya pandangan terhadap makhluk. Yang kelima, hilangnya perasaan dan kesadaran. Dalam keadaan ini, sufi tidak dapat merasakan anggota tubuhnya, nafasnya, dan alam sekitarnya. Menurut Al-Qushayri, dalam keadaan fana, jenis ini bukan berarti nafas dan makhluk lenyap. Keduanya tetap ada akan, tetapi seorang fana lupa dan tidak menyadari dirinya dan seluruh makhluk yang ada. Al-Qushayri memberi gambaran pemahaman tentang fana. Dengan pengertian ini, dengan kisah para wanita-wanita Mesir tatkala melihat Nabi Yusuf alaihissalam. Mereka melihatnya, mereka lupa terhadap dirinya, bahkan mereka tidak merasakan rasa sakit sama sekali ketika mereka tanpa sadar mengupas tangan mereka. Keadaan fana ini tidak langgeng. Setelah fana, seorang hamba akan kembali pada baqo, yaitu menyadari keberadaannya. Akan tetapi ia menyadari bahwa keberadaannya billah atau sebab Allah. Sementara sebagian sufi berpendapat bahwa setelah fana, seorang sufi akan menuju pada itihad, hulul, atau wahdatul wujud. Sebab itulah sebagai ulama berkata bahwa fana adalah hal yang sering menyebabkan terpelesetnya para sufi. Al-Tusi dalam kitab Al-Luma berkata bahwa di antara bahaya setelah keadaan fana ini adalah salah sangkanya seorang sufi bahwa fana ini adalah lenyapnya sifat kemanusiaan sehingga ia termasuki sifat-sifat ilahiyah atau hulul sebagaimana pemahaman orang Nasrani terkait Nabi Isa alaihissalam. Hulul terambil dari kata halla. Ibnu Faris menyebut bahwa secara bahasa maknanya adalah membuka sesuatu hingga sesuatu tersebut tidak terhalang sama sekali. Dalam istilah tasawuf, hulul adalah bertempatnya tabiat ketuhanan di dalam tabiat kemanusiaan, atau dengan ibarat lain, ia adalah bertempat lahut di dalam nasut. Jika menurut Abu Yazid, kondisi fana dapat mengantarkan hamba kepada itihad, maka menurut Al-Halaj atau bernama lengkap Abu Al-Mutis Al-Husain bin Mansur bin Muhammad Al-Baidawi, kondisi fana mengantarkan hamba kepada hulul. Al-Halaj dalam syair Al-Halaj berkata, aku adalah orang yang mencintai dan orang yang aku cinta adalah aku. Kami adalah dua ruh yang mendiami satu badan. Maka apabila kamu melihat aku, kamu juga melihat dia. Dan apabila kamu melihatnya, kamu juga melihat kami. Dari mana zahir pada syair tersebut dapat dipahami bahwa Al-Halaj dapat berpaham hulul. Akan tetapi Al-Taftazani berpendapat bahwa kondisi yang terjadi pada Al-Halaj ketika mengucapkan perkataan itu sama dengan apa yang dialami oleh Abu Yazid Al-Bastami. Apa yang diucapkan oleh Al-Halaj adalah syatah, yaitu ucapan-ucapan yang keluar dari mulut seseorang sufi ketika syakr yang secara lahiriah bertentangan dengan akidah dan syariat. Pengucap perkataan-perkataan semisal ini masih diterima uzurnya jika memang mengucapnya ia sedang dalam keadaan syakr, sebab keadaan hatinya menjadikan kesadaran akalnya tidak berfungsi, sehingga pada saat itu ia tidak mukallaf. Yang ketiga yaitu itihad, yang berasal dari kata lafadz iutahada. Kemudian karena proses i'lan menjadi ittahada yang multi wazan ifta'ala, yang berfaedah mutawa'ah.
maka dari ittihad adalah bersatu. Makna dari ittihad adalah bersatu. Menurut istilah ia adalah sebuah kondisi lenyapnya diri seorang hamba dalam apa yang dia pandang, yakni bersatunya hamba dengan Allah Al-Haq. Pandangan tentang ittihad ini pertama kali diperkenalkan oleh Abu Yazid Al-Bastami. Dia berkata, "Aku telah keluar dari Al-Haq menuju Al-Haq, sehingga dia memanggil dariku dalam Yaman anta ana, wahai zat yang dirinya adalah aku." Banyak ulama berpendapat bahwa perkataan yang dinisbatkan kepada Abu Yazid Al-Bastami tidak benar, termasuk faham yang tentang ittihad. Menurut Al-Qusairi, Al-Bastami adalah bertasawuf berpegang teguh kepada Alkitab dan Sunnah atau hadis. Di antara buktinya adalah cerita yang Al-Qusairi tulis di dalam risalahnya dengan sanad yang bersambung, bahwa pada saat suatu ketika Abu Yazid mengajak putranya untuk bertamu kepada seorang yang terkenal wali yang zuhud. Ternyata beliau mendapati orang yang tersebut ketika masuk masjid meludah ke arah kiblat. Lalu Abu Yazid berpaling dari orang tersebut tanpa mengucap salam kepadanya. Dia berkata, orang tersebut tidak dapat dipercaya dalam menjaga adab dari sekian adab Rasulullah. Maka bagaimana dia dapat dipercaya terhadap apa yang ia dakwakan? Adapun perkataan-perkataan yang keluar dari mulut Abu Yazid yang secara dohir bertentangan dengan syariat, maka menurut mereka perkataan itu adalah syatah yang diucapkan dalam keadaan fana, sehingga Abu Yazid masih diterima uzurnya. Termasuk yang berpendapat ini adalah Al-Junaid Al-Baghdadi. Sekian jawaban dari saya dan penjelasan. Apabila ada salah kata atau kekurangan, mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.